Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reson Aditya Subrata dari kelas SMP. NIM saya 1022000048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Biografinya, salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah Al-Qaradawi yang dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena Al-Qaradawi memiliki mitologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut, Al-Qaradawi diterima oleh kalangan Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itu Ulalah yang membuat Al-Qaradawi sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil kelompok Islam. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Safat Turab, daerah Mahala Al-Kubra, Provinsi Al-Khorbia, Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya yang bernama Abdullah adalah seorang anak dari perdagangan sukses Haji Ali Al-Qaradawi. Mengutip cerita pamannya, Al-Qaradawi menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama Al-Qaradawi dan namanya dihubungkan dengan nama daerah tersebut, sehingga ia populer dengan panggilan Al-Qaradawi. Dan bukan pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Al-Qaradawi adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis, di antaranya adalah karya-karya Al-Qaradawi di bidang ekonomi. Di dalam karyanya tersebut, banyak sekali pemikiran ekonomi Al-Qaradawi, khususnya permasalahan fikih ekonomi kontemporer. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran ekonomi Al-Qaradawi. Yang pertama, zakat profesi. Mengenai pendapat Al-Qaradawi dalam permasalahan zakat profesi, terdapat dalam kitab yang ditulisnya sekaligus merupakan hasil penelitian disertasinya yang berjudul Fikih Al-Zakah. Adapun pernyataan Al-Qaradawi mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah genap 1 tahun dan sudah nisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tapi sudah mencukupi penuh antara dua ujung tahun, tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan mayoritasnya mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat mendapatkan hasil profesi sebagai sumber zakat, karena terdapat ilat yang menurut para ulama fikih adalah sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat. Pendapat di atas pada dasarnya adalah kesimpulan dari ceramah yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Namun, pendapat tersebut dikutip oleh Al-Qaradawi sebagai pijakan awal tentang keabsahan zakat profesi dalam konteks modern saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qaradawi sependapat dan sepakat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut. Al-Qaradawi menyatakan bahwa menyusun fikih menurut metode modern dijadikan zakat menjadi bagian dari fikih sosioekonomi, tidak pada ibadah, sama halnya dari segi kodifikasi. Zakat haruslah termasuk ke dalam lingkup perundangan sosial dan ekonomi. Mengenai hal nisab juga beliau tidak sependapat dengan orang yang berupaya menyesuaikan besar dan nisab zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Yang kedua, konsep pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk realisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Lebih lanjut, Al-Qaradawi berpendapat pula bahwa karena tanggung jawab pemerintah telah mengingat sepanjang waktu, dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan apabila ia tidak diberikan lisensi untuk memungut pajak terhadap rakyat. Dengan demikian, memungkinkan bahwa hak dan pemerintah Islam untuk mendapatkan sumber dana melalui pajak tidak bisa ditentang, asalkan
diambil dengan cara yang adil dan dalam batas yang tertentu. Zakat dan pajak meski keduanya sama merupakan kewajiban dalam bidang harta. Namun keduanya memiliki falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya. Berbeda sumbernya, sasaran, bagian, serta kadarnya. Di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan, dan jaminannya. Al-Qardawi membolehkan adanya pajak di samping zakat. Dalam catatan Al-Qardawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat pajak, akan tetapi baru dalam tatanannya saja, Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengannya zakat hukumnya adalah dibolehkan. Karena kaum muslimin cukup membayar pajak, sementara Ibnu Hajar Haistami dan mazhab Syafi'i, Ibnu Abidin dan mazhab Hanafi dan Syekh Ulaid dari mazhab Maliki berpendapat sebaiknya bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, dan karenanya pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Kemudian Al-Qardawi mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara. 3. Riba dan bunga bank. Berkaitan dengan permasalahan bunga bank, pendapat Al-Qardawi termuat dalam bukunya yang khusus membahas mengenai bunga bank yang berjudul Fawaid al-Bunu' hiya ar-riba al-haram. Dirasiya fiqhiyya fi daw al-Quran wa as-sunnah wal Wakai ma'am munaqasyah nafalah di Fatawa Fadilah Al-Mufti Ansyata Al-Istimar. Pendapat Al-Qardawi bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Hal ini terlihat selain dalam judul buku yang beliau tulis, bunga bank adalah riba yang diharamkan. Beliau juga menyanggah beberapa pendapat yang berargumen bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori berlipat ganda serta bunga bukan termasuk riba jahiliyah. Sangat Al-Qardawi terhadap pendapat pertama yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional bukan termasuk riba karena tidak termasuk riba yang berlipat ganda atau ad'afan mudha'afatan. Sedangkan riba yang kecil seperti 8% atau 10% misalnya tidak termasuk riba yang dilarang. Al-Qardawi menjawab bahwa orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya sangat memaklumi bahwa sifat riba yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 30 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang praktik riba yang berlipat ganda atau adha'afan mudha'afatan adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengancamnya. Mereka telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipat gandakan bunga. Pola berlipat ganda ini tidak dianggap menjadi suatu syarat atau kriteria dalam larangan riba, dalam arti bahwa tidak berlipat ganda hukumnya adalah boleh. Menurut Al-Qardawi dalam Islam, teknik pengharaman sudah dapat berjalan efektif dengan melarang yang bagian kecil karena khawatir jatuh pada perkara yang lebih besar. Juga dengan menurut rapat pintu yang memungkinkan dapat ditembus oleh bentuk-bentuk kerusakan dan perusakan. Dan yang keempat, ekonomi dan etika. Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental Darul Qiyam wal Akhlaq fil Istlahadil Islami, Al-Qardawi mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda, seperti bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi. Salah satu pembeda ajaran Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Politik dengan etika, peran dengan etika, dan kerabat sedagang dengan kehidupan Islam. Al-Qardawi berpendapat bahwa masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengonsumsinya. Ia tergiat oleh nilai akidah dan etika yang mulia, samping juga dengan hukum-hukum syariat. Menurut Al-Qardawi, para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam menurut konteks mereka. Islam telah berhasil menggabungkan antara etika ekonomi, sementara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya. Yang kelima, akad jual beli murabahah lil amir bil al-syirah. Salah satu akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, adalah akad jual beli murabahah. Serta sederhana, murabahah adalah jual beli dengan hingga awal yang dijual oleh penjual pada pembeli disertai adanya keuntungan yang disepakati di antara keduanya. Jual beli murabahah lil amir bil bisyirah merupakan istilah yang relatif baru dan diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam disertasinya berjudul Tadwiral Amal al-Masyafiro Bimayat
Tafiq Asy-Syariah Al-Islamiyah. Namun demikian, secara substansi, istilah ini telah dikenal oleh ulama-ulama klasik dengan beragam penamaan. Dalam buku tersebut, Al-Qardawi membolehkan praktik jual beli murabahah lil amir bil al-isyirah berdasarkan beberapa argumentasi berikut. Yang pertama, hukum asal dalam transaksi muamalah dapat adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nas yang sahih dan yang melarang dan mengharamkannya. Yang kedua, berdasarkan keumuman nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yang ketiga, bahwasanya konsep muamalah dibangun atas kemaslahatan dan ilat suatu hukum. Berdasarkan argumen di atas, Al-Qardawi berpendapat bahwa hukum melakukan akad atau transaksi berdasarkan skema jual beli murabahah lil amir bil asyirah adalah boleh. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.